Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan terang, Allah menciptakan cakrawala, dan dipisahkannya air dan daratan. Tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, benda-benda penerang dicipta untuk memisahkan siang dari malam. Allah menciptakan binatang laut dan segala jenis burung. Dijadikannya segala jenis binatang liar, binatang ternak, dan hewan melata. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah dan memberkatinya. Segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik padanya. Namun, manusia tidak pernah puas. Keserakahan, ketamakan, dan kecemburuan telah membutakan mata hati manusia. Perang saudara, antar suku, dan antar bangsa. Dunia dipenuhi penderitaan, ketakutan, dan ketangisan. Sesungguhnya di dalam Allah adalah hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Allah memberikan sebuah pengharapan. Seorang anak akan lahir untuk kita. Dialah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Malaikat Gabriel, pergilah ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria.
karena tiba saatnya Sang Juru Selamat harus datang ke dunia. Ada sepasang kekasih yang bernama Yusuf dan Maria. Maria, ada yang ingin kukatakan kepada. Salam, hai kau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ia akan menjadi raja sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Hah? Bagaimana hal itu terjadi? Aku ini belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungimu. Sebab itu, anak yang engkau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Loh, ada apa Maria? Kenapa terlihat begitu bingung? Ada apa Maria? Elizabeth, tadi Allah menyampaikan pesan melalui malaikatnya. Katanya, aku akan mengandung dari Roh Kudus. Kuatkan hatimu Maria. Allah akan menyertai kamu. Kamu gak sendirian menjalani semua ini. Apakah Yusuf akan percaya? Apakah dia bisa menerima semua hal ini? Bagaimana jika dia menolakku, Elizabeth? Kamu katakan saja kepada Yusuf dengan sejujurnya. Karena kejujuran sangat penting dalam hubungan. Aku tahu dia sangat mencintaimu. Dan untuk hal yang seajaib ini, aku yakin Allah akan membuat dia percaya. Nah, itu Yusuf, katakanlah padanya. Ada apa Maria? Apa ada terjadi sesuatu? Yusuf, aku mengandung dari Roh Kudus. Apa? Kamu mengandung? Bagaimana bisa? Dengarkan dulu penjelasanku. Cukup Maria. Kamu berharap aku bisa percaya dengan kata-katamu. Sejak zaman nenek moyang kita, tidak pernah ada tertulis kalau ada manusia yang mengandung dari Roh Kudus. Maaf aku Maria, aku berubah pikiran lagi soal hubungan kita. Yusuf tidak terima kenyataan ini, sehingga dia menjadi kecewa, marah, dan merasa terhianati. Maria, dia wanita yang kucintai, tapi aku tidak bisa menerima keadaannya. Baiklah, aku akan meninggalkannya diam-diam dan pergi dari kota ini. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Setelah itu, Yusuf tidak ragu-ragu lagi. Ia segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui malaikatnya. Maria, baru keluar perintah dari Kaisar Agustus. Kita harus mendaftarkan diri. Jadi, bersiaplah, kita akan berangkat ke Bethlehem. Aduh, perutku sakit sekali. Sepertinya tidak lama lagi aku akan melahirkan. Wah, ayo kita cari penginapan. Permisi Bu, maaf, istri saya sedang hamil besar dan sebentar lagi akan melahirkan. Apakah ada kamar untuk kami menginap? Maaf, tetapi tidak ada kamar lagi yang kosong di sini. Cobalah ke penginapan sebelah.
Maaf sekali, bila Anda mencari tempat untuk menginap, tempat kami sudah penuh. Cobalah ke tempat penginapan sebelah. Sungguh tidak dapat dipercaya. Tempat ini sudah penuh. Saya rasa kamu tidak akan mendapatkan kamar lagi untuk menginap di kota ini. Tetapi, kamu juga jangan melanjutkan perjalanan, karena sekarang sudah malam. Bila kamu tidak keberatan, kamu bisa beristirahat di kandang milikku di belakang rumah. Kandang itu memang bukan tempat yang paling nyaman, tetapi setidaknya ada atap yang menaungimu. Maria harus beristirahat. Kandang pun tidak menjadi masalah bagi kami. Kalau begitu, ayo ikut aku. Lihat, itu dia bintang yang akan menuntun kita untuk menemui sang raja. Apakah Anda yakin? Itu aja sih. Kata malaikat yang ada dalam mimpi kita percaya aja. Tunggu sebentar, saya cek dulu. Oke Google, tunjukkan jalan untuk menemukan sang raja. Hei, di zaman ini belum ada yang namanya Google Maps. Sudahlah. Hei, kalian tahu Raja Herodes? Sebentar lagi kita akan sampai ke istananya. Bentar. Itu siapa? Dari tadi kau mondar-mandir aja. Iya, dia dari tadi mondar-mandir terus. Itu siapa ya? Raja Herodes bukan sih? Salam Raja Herodes. Terima kasih sudah mau menemui kami. Kami datang dari jauh untuk menemui sang raja. Sang raja? Saya ini adalah raja. Mohon maaf Raja Herodes, tapi kami mencari raja yang baru lahir. Iya. Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Baru ku dengar mengenai hal tersebut dari kalian semua. Lalu, di manakah dia dilahirkan? Di Bethlehem, karena demikianlah tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Baiklah, sekarang kalian semua pergi dan selidiki dengan seksama mengenai anak tersebut. Setelah itu, kalian kabarkan kepada saya secepatnya. Bagaimana kita membesarkan dia ya Pak? Apa kita mampu? Entahlah Mak, tapi yang penting kita sekarang hidup bahagia karena kita dapat bertemu dengannya. Aku bahagia Pak. Tapi apa yang membuat kita layak untuk mengasuhnya? Dan bagaimana jika ada yang mencelakakannya Pak? Aku tahu sebelum dia lahir, malaikat telah datang kepadaku dan menghiburku agar aku jangan takut karena aku beroleh kasih karunia dari Allah. Tapi, Ibu, salam bagimu. Kami datang jauh dari timur, melihat bintang sang raja dan mengikutinya hingga ke sini. Ibu, anak itu? Yesus Sang namanya. Mohon maaf, apa maksud kedatangan tuan-tuan? Maaf Bu, kami hendak mencari raja yang baru dilahirkan. Benarkah dia? Iya benar. Dia raja yang akan menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Ibu, berbahagialah raja yang punya segalanya dan diberikan kepadamu. Percayalah, Tuhan akan memberikan kerendahan hati hambanya. Mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut engkau berbahagia. Iya, aku percaya. Jangan khawatir. Tuhan sendirilah yang akan menjaga anaknya. Bukan dengan kekuatanmu, tapi kasih karunia Tuhan akan menyatakan kepadamu kebaikan kecil melalui orang di sekitarmu. Seperti tuan-tuan yang dikirim oleh Tuhan kepada kami. Ibu, kami membawakan persembahan untuk bayi Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Hai orang Majus, pulanglah. Tapi gunakanlah jalan yang lain. Tidak perlu kau menyampaikan kabar sukacita ini kepada Herodes. Dia akan membunuh bayi itu jika mengetahui keberadaannya. Karena bayi itu adalah raja segala raja. Lakukanlah kebaikan kecil ini yang sederhana, namun menyelamatkan raja segala raja. Bangun, teman-teman. Kita tidak bisa pulang ke negara kita
menggunakan jalan seperti jalan yang kemarin kita lewati. Iya betul, malaikat Tuhan itu memberi kita mimpi. Baiklah, mari kita lakukan. Setidaknya itulah yang bisa kita lakukan bagi Raja segala raja. Tuan, mau kemana kalian pergi? Kami harus mencari jalan lain untuk pulang, karena kami tidak boleh memberitahu tentang Yesus kepada Herodes. Salam untukmu, Ibu. Ibu, berhati-hatilah. Kuatkanlah hatimu untuk membesarkan sang raja, karena kebaikan-kebaikan kecil akan disediakan bagimu oleh semua orang. Terima kasih atas kebaikan tuan-tuan. Maria, lekas Maria. Kita harus pergi dari tempat ini sekarang juga. Mari bawa bayi Yesus. Lekas Maria, cepat Maria.